Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Setiap syariat Allah pasti punya tujuan yang akan dicapai, dan puasa adalah salah satu dari yang ditetapkan oleh Allah, dan mungkin bisa dikatakan hal yang paling berat di antara kewajiban-kewajiban yang kita bisa laksanakan. Saya kira puasa adalah yang paling berat. Tidak ada yang tidak tersiksa oleh puasa. Meskipun bapak ibu rajin olahraga, kalau lagi lapar seharian pasti tersiksa. Meskipun bapak ibu punya duit banyak, kalau nggak makan seharian tersiksa. Meskipun berada di kamar yang mewah ber-AC, kalau lapar tersiksa. Artinya siapapun diri kita, dengan puasa kita pasti tersiksa. Tapi anehnya, redaksi yang digunakan tidak kataballahu alaikum, Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Tidak, tapi kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Ini menunjukkan bahwa seandainya agama tidak mewajibkan, manusia pasti akan mewajibkan dirinya sendiri, tapi dengan tujuan yang macam-macam. Bahkan penelitian, kalau tidak salah, peneliti dari India, dia mendapatkan hadiah Nobel untuk meneliti, bukan dalam bahasa dia, tidak menggunakan bahasa puasa, tapi kita harus ada waktu untuk lapar dalam waktu tertentu, karena jatah makan itu baru akan kemudian bereaksi itu pada jam 2. Tapi kita biasa jam 2 sudah dimasukin lagi, terus begitu, akhirnya kecapean. Maka dengan lapar, itu zat yang di dalam yang rusak itu dimakan. Gara-gara neliti itu dia dapat hadiah Nobel. Padahal tentu saja Islam sudah lebih dulu, 15 abad yang lalu sudah menetapkan kutiba alaikumusiyam. Cuma bedanya, puasa di dalam Islam tidak untuk sehat, tidak untuk sehat. Karena sudah ditegaskan bahwa puasa ini memang supaya kita bertakwa. Sepertinya kita disiksa, sesungguhnya tidak. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah mengatakan bahwa yang terbaik dari kalian adalah mensegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Untuk apa? Tujuannya praktis saja. Kalau mengakhirkan sahur dan mensegerakan berbuka, supaya laparnya ini tidak terlalu lama, dan bahkan dianjurkan makanan-makanan yang cepat diserap oleh tubuh, sehingga dengan demikian bisa mudah pulih kembali. Ini menjadi bukti sederhana bahwa puasa meskipun berat tapi tidak bermaksud untuk menyiksa. Bahkan ketika seseorang dalam kondisi-kondisi tertentu dibenarkan dan dibolehkan untuk tidak berpuasa karena udzur-udzur syar'i. Tujuannya ternyata praktis, ya, bertakwa tadi itu. Untuk apa tujuan ini kemudian ditetapkan? Sehingga Allah perlu mengutus utusannya namanya Ramadan, yang dalam bahasanya Mustafa Sibai namanya Al-Waqtul Adim, utusan Allah yang agung yang sengaja diutuskan pada kita. Karena tujuannya dua, supaya kita berusaha menjadi orang yang mulia karena takwa. Kita bisa menjadi orang yang mulia karena takwa.
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Artinya kalau kemudian takwa menjadi ukuran kemuliaan manusia di sisi Allah, maka takwa ini harus bisa dicapai oleh semua orang di semua kalangan dan semua latar belakang. Semuanya harus bisa mencapai. Bukan hanya itu, Allah ingin agar kita yang bertakwa tadi itu bisa mendapatkan janji-janjinya. Ada 5 janji Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Allah akan memberikan jalan keluar dari problem kehidupan. Dan ini hidup ini problem, Pak. Yang menjadi problem itu kalau nggak ada jalan keluarnya. Takwa memberikan solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kamu kalau bertakwa, Allah ngasih rizki, tidak tahu dari mana datangnya. Yang ketiga, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Kalau kita bertakwa, Allah memberikan kemudahan dari masalah kita hadapi. Masalah itu jadi masalah karena kita nggak dapat kemudahan tadi itu. Tapi kalau meskipun sulit, tapi kalau jalan kemudahan tidak menjadi sulit. Takwa solusinya. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dzim lahu ajra. Kita bertakwa, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan dan akan melipat gandakan. Solusi dari masalah, dikasih rizki tidak tahu datanya dari mana, diberikan kemudahan dari masalah yang dihadapi, diampuni dan dilebur dosa dan kesalahannya, dan dilipat gandakan. 5 janji Allah ini disebutkan di surah At-Talaq. Dan saya kira semua diri kita butuh ini, Pak. Nggak ada orang yang nggak butuh solusi dalam kehidupan. Makanya kalau kita berdoa, ya Allah jangan Engkau berikan masalah dalam hidup ini, ya berarti minta mati. Karena hidup ini masalah. Hidup ini masalah. Supaya hidup ini nggak masalah, ya harus ada solusinya. Kita seringkali mengasumsikan, pikiran kita kemudian mencoba, kalau saya duit banyak pasti masalah saya terselesaikan. Tidak ada. Buktinya orang stres itu ya duitnya banyak. Kalau miskin nggak kena stres, yang stres itu duitnya banyak. Belum tentu orang duitnya banyak terpecahkan solusinya, terpecahkan masalahnya. Maksud saya, orang mungkin berpikir, saya kalau kenal dia masalah saya akan terselesaikan. Oh tidak. Kenapa? Karena yang tahu kualitas masalah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ibarat batu. Kalau kita ini kemudian ada batu yang menghalang kita, dan batu itu harus kita pecahkan. Pertanyaannya, batu itu harus kita pecahkan dengan berapa kali pukulan? 10, 20, 30, 50. Tentu saja itu terkait 2. Terkait kualitas batunya, terkait dengan usaha kita untuk memukul. Kalau batu ini adalah batu cadas, batu gunung, tentu saja meskipun kita pukul dengan pukulan yang keras, doa, tentu saja butuh sekian kali pukulan baru batu ini bisa pecah. Siapa yang tahu? Tentu saja tukang batu. Masalah itu seperti batu bagi tukang batu. Kita tidak tahu kualitas masalah kita itu seperti apa. Hanya Allah yang tahu. Sehingga Allah berikan solusi. Kalau kamu takwa, saya kasih solusinya. Maka kita diajarkan kalau kita ketemu masalah, berdoanya itu bukan ya Allah berikan aku jalan keluar dari masalah hidup ini, tidak gitu. Tapi diajarkan oleh Al-Quran, Rabbishrahli sadri, baru wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Dilapangkan dadanya dulu, baru wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Sebab apa? Karena boleh jadi sebenarnya masalah yang dihadapi itu sudah mulai menuju kemudahan, tapi karena hatinya itu nggak longgar, hatinya nggak lapang, sehingga seakan-akan masalah itu tidak ada solusinya. Siapa orang yang tidak ingin rezeki? Tentu saja kita ingin rezeki, tapi kita memikirkan bahwa dipikir kalau rezekinya banyak itu semuanya terselesaikan. Tidak, karena rezeki itu adalah
al-ata al-ilahi al-jari, pemberian Allah yang terus mengalir dan tidak akan pernah habis. Makanya Rasulullah menggaransi, menyatakan seseorang tidak akan mati sebelum rizkinya itu habis. Wa ajbil talab, kata Rasulullah. Sehingga kita nggak usah khawatir dengan rizki. Loh, yang punya pemahaman benar tentang rizki itu hanya orang yang ketakwaan tadi itu, sehingga dia tahu rizkiku tidak akan diambil oleh orang lain, makanya hatiku tenang. Kita seringkali bahwa rizki itu dibatasi oleh usaha kita. Tidak, ada rizki yang jauh lebih besar daripada yang kita usahakan. Itu namanya min hayyu tahtasib. Kita bisa dapatkan itu dengan cara apa? Dengan cara takwa. Kalau kita menggunakan solusinya seperti begini, maka harusnya untuk menghadapi masa depan kita, kita harusnya tidak kita jaminkan dengan uang kita di bank, tapi kita jaminkan dengan ketakwaan kita. Nah, nanti akan kita kasih kriteria seperti apa. Jamaah sekalian, walhasil 5 janji Allah tadi itu dibutuhkan oleh semua orang di semua kalangan. Solusi dari masalah rizki yang tidak sangka-sangka, dan kemudahan, diampuni dosa dan kesalahan, dan dilipat gandakannya. Cuma seperti apa? Jadi di samping kita, Allah ingin kita ini mulia, sekaligus kita bisa mendapatkan janji itu. Makanya kita berada di Ramadan ini benar-benar anugerah, karena di Ramadan inilah kita dikasih tahu caranya untuk bisa mencapai takwa tadi itu. Cirinya ini, takwa itu as-sabirin, sabar. Puasa ngajarin kita langsung sabar. Sebab kalau bapak ibu gak sabar, gak bisa sampai selesai. Puasa butuh sabar. Sabar dalam langsung, tiga-tiganya langsung. Sabar dalam menjalankan ketaatan, jelas belum waktunya kita tidak akan makan. Sabar anil musibah. Sabar anil musibah. Ketika kita lapar, perut kita sakit, kerongkongan kita sakit, sabar kita. Sabar al musibah. Sabar anil muharramat. Sabar dari yang dilarang oleh Allah. Kita tidak makan dan tidak minum bukan karena nggak punya uang, bukan karena nggak punya makanan. Semuanya bisa tersedia dan semua bisa kita beli, tapi tidak kita sentuh. Luar biasa kita lakukan sudah sampai pada hari yang ke-14 Pak ya. Kita sudah melatih sabar. Artinya kalau nanti keluar sampai Ramadan kita nggak kuat sabar dalam ketaatan, sabar ketika dapat musibah, sabar dan menjalankan haram, rugi. Kita sudah latih setiap hari, dan itu jadi takwa. As-sadiqin, jujur. Kalau nggak jujur, bapak ibu nggak bisa selesai. Karena puasa ini gampang, paling gampang. Inilah satu-satunya ibadah yang mudah sekali untuk dibatalkan. Sebab untuk membatalkan puasa itu tidak butuh makan banyak, tidak butuh harus bareng-bareng, cukup sendiri dan minum sedikit, selesai semuanya. Tapi subhanallah, itu tidak kita lakukan dan tahu resikonya. Dengan kita tidak, padahal tidak ada seorang pun yang tahu. Kita di rumah sendiri, makanan ada supaya bisa, dan tidak kita sentuh. Masya Allah. Padahal dengan mengambil sikap seperti begitu, kita tahu resikonya. Perut kita sakit, kerongkongan kita. Siapa yang saya ini takut sama siapa? Takut sama Allah. Kalau kemudian keluar dari puasa, kemudian orang tidak bisa bersikap jujur hanya gara-gara tidak dilihat oleh orang lain, rugi. Karena kita sudah melakukan sifat jujur itu. As-sabirin, as-sadiqin, al-qanitin, ketaatan. Meskipun waktu maghrib, kalau tidak salah jam 17.59, meskipun waktu sudah 17.58, kita masih, bahkan 17.59, kalau kita nggak dengar adzan, kita kok Bandung belum adzan ya, ini jangan-jangan jam saya salah. Masya Allah, sebelum waktunya kita berhenti nggak makan, sebelum waktunya belum sampai subuh kita udah berhenti, namanya imsak. Meskipun imsak boleh makan, tapi kita berhenti. Ini kalau belum pasti, kita tidak akan lakukan. Masya Allah, ini sebuah ketaatan yang luar biasa di dalam Ramadan, dan kita langsung bisa buktikan semuanya. Makanya jamaah sekalian, kita bisa mulia karena sabar, kita bisa mulia karena dermawan, kita bisa mulia karena kejujuran, kita bisa mulia karena ketaatan. Dengan semuanya itu, makanya itu semuanya bisa diraih semuanya. Untuk sabar kita gak perlu punya uang tertentu. Untuk jujur kita tidak selalu harus menjadi orang siapa.
Untuk taat kita tidak perlu jadi apa. Semua diri kita bisa sabar. Semua diri kita bisa menjadi orang jujur. Semuanya bisa menjadi taat. Bahkan semuanya bisa menjadi dermawan. Karena itu ini semuanya bisa dicapai oleh semua diri kita di semua kalangan. Jamaah sekalian, memang capek, memang melelahkan. Sampai hari ini sudah di pertengahan. Kesana masih jauh, di sana sudah jauh. Jadi mau berhenti di tengah-tengah masih jauh. Tetapi janji Allah sudah seperti yang saya paparkan, ini real, karena berjanji adalah Allah Sang Rabbul Alamin. Kalau saya yang janji nggak usah dipercaya, tapi saya hanya menjaga janji Allah. Tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Kalau begitu kita tapaki puasa ini bukan kuat untuk tidak makan dan tidak minum, tapi benar-benar kuat untuk melatih kesabaran kita, melatih kejujuran kita, melatih ketaatan kita, bahkan melatih kedermawanan kita. Semoga rajutan-rajutan yang kita rajut setiap hari, kita merajut setiap hari dengan penuh lelah dan capek ini, mudah-mudahan bisa muncul menjadi makhluk yang baru, seperti ulat yang melakukan satu proses kepopogisasi, kemudian dia lahir menjadi kupu-kupu yang kemana saja menebarkan keindahan, kemana saja memberikan kemanfaatan. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.